Arman Reza menatap hasil pemeriksaan medisnya dengan pasrah. Penyakit autoimun yang dideritanya semakin parah, perlahan melumpuhkan tubuhnya dan membuatnya bergantung pada bantuan orang lain. Berbagai pengobatan sudah ia coba, tetapi semuanya gagal. Hingga akhirnya Dr. Faris, dokter yang menanganinya, menawarkan sebuah harapan baru, sebuah uji klinis teknologi nanobot medis yang dikembangkan oleh Neuralife. Teknologi ini diklaim mampu memperbaiki sel-sel tubuh dari dalam, tanpa perlu operasi atau terapi jangka panjang. Meski ragu, Arman menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan hidupnya kembali. Setelah menandatangani persetujuan, ia dibawa ke fasilitas riset Neuralife untuk menjalani prosedur. Di ruangan steril berteknologi tinggi, Dr. Helena Morgan, seorang ahli bioteknologi, menjelaskan bahwa nanobot akan disuntikkan ke dalam aliran darahnya. Partikel nano ini akan segera mulai bekerja, memperbaiki jaringan yang rusak, dan meningkatkan daya tahan tubuhnya secara bertahap. Saat jarum suntik otomatis menyentuh kulitnya, Arman hampir tak merasakan apapun. Cairan transparan yang mengandung jutaan nanobot memasuki tubuhnya dalam hitungan detik. Awalnya, ia tidak merasakan perubahan berarti, tetapi beberapa jam kemudian, tubuhnya mulai terasa berbeda. Rasa nyeri yang biasa menyiksanya menghilang. Otot-ototnya terasa lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa bergerak tanpa kesulitan. Keesokan harinya, Arman terbangun dengan perasaan yang luar biasa segar. Ia berdiri dari tempat tidur tanpa rasa sakit, sesuatu yang mustahil baginya sebelumnya. Saat bercermin, ia memperhatikan bagaimana tangannya yang dulu sering gemetar kini stabil. Dr. Helena dan tim medis datang dengan ekspresi puas, memastikan bahwa nanobot telah mulai bekerja dengan baik. Mereka meyakinkannya bahwa dalam beberapa minggu, efeknya akan semakin terasa, dan ia akan mendapatkan kembali kehidupannya yang normal. Namun, di balik semua keajaiban itu, sesuatu sedang terjadi di dalam tubuh Arman. Nanobot tidak hanya memperbaiki sel-selnya, tetapi juga mulai beradaptasi dengan tubuhnya dengan cara yang belum sepenuhnya dipahami. Ia belum menyadari bahwa perubahan yang dimulai dalam dirinya bukan sekadar pemulihan, tetapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin di luar kendali. Hari-hari berlalu, dan tubuh Arman terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ia merasa lebih bugar dibandingkan sebelumnya, seolah-olah penyakitnya tak pernah ada. Ia bahkan mulai kembali melakukan aktivitas yang selama ini mustahil baginya. Berjalan kaki dalam waktu lama tanpa kelelahan, mengangkat barang tanpa merasa nyeri, bahkan tidur lebih nyenyak tanpa gangguan. Setiap pagi, saat bercermin, ia melihat pantulan dirinya yang berbeda. Wajah yang lebih segar, mata yang lebih cerah, dan otot-ototnya yang terasa lebih kuat. Namun, di balik semua itu, keanehan mulai muncul. Suatu malam, ia terbangun dengan sensasi aneh di lengannya. Kulitnya terasa seperti bergerak sendiri, berdenyut lembut di bawah permukaannya. Ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa luka kecil di tangannya yang belum lama ia dapatkan telah menghilang sepenuhnya dalam hitungan jam. Itu tidak wajar. Luka biasanya membutuhkan waktu berhari-hari untuk sembuh. Tetapi kali ini, tubuhnya seperti memiliki kemampuan regenerasi yang terlalu cepat. Kejanggalan lain terjadi saat ia sedang memotong sayur di dapur. Pisau di tangannya tergelincir, menggores ujung jarinya cukup dalam hingga darah mulai mengalir. Namun, sebelum ia sempat mengambil perban, ia menyaksikan sesuatu yang hampir mustahil. Darahnya berhenti mengalir dalam hitungan detik, dan kulitnya mulai menutup sendiri seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang bekerja dari dalam. Arman mundur selangkah, menatap jarinya dengan ngeri. Ini bukan sekadar pemulihan cepat, tubuhnya mulai beradaptasi dengan cara yang tak masuk akal. Ketika ia mencoba menghubungi dokter Helena untuk melaporkan perubahan ini, jawaban yang ia terima justru semakin membuatnya cemas. Itu artinya nanobot bekerja dengan sempurna, kata sang dokter dengan nada puas. Tubuh Anda sedang dalam fase optimalisasi. Namun, Arman tidak merasa lega. Semakin ia memperhatikan tubuhnya, semakin ia menyadari bahwa nanobot di dalam dirinya tidak hanya memperbaiki, mereka juga mengambil kendali atas mekanisme alami tubuhnya. Malam itu Arman bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat tubuhnya berubah, kulitnya berkilauan seperti logam halus, dan aliran darahnya dipenuhi jutaan titik cahaya kecil yang bergerak seperti makhluk hidup. Ketika ia terbangun dengan napas memburu,
ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Bukan hanya tubuhnya yang berubah, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergerak tanpa kendali. Arman bangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi dahinya. Mimpi aneh itu masih jelas terbayang, tubuhnya yang berubah, kulitnya yang berkilauan, dan aliran darahnya yang bercahaya. Ia menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi, tetapi perasaan ganjil tetap melekat. Ia menggenggam tangannya erat-erat, merasakan denyut nadi yang lebih kuat dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Sepanjang hari, Arman mulai memperhatikan bahwa tubuhnya bereaksi secara berbeda terhadap lingkungannya. Ketika ia menyentuh gagang pintu besi yang dingin, tangannya terasa hangat seketika, seolah-olah tubuhnya menyesuaikan suhu dengan cepat. Ketika ia berlari menaiki tangga, jantungnya yang biasanya berdebar kencang tetap stabil, seperti mesinnya telah diatur ulang agar lebih efisien. Namun, hal yang paling mengejutkan terjadi ketika ia tanpa sadar meremas gelas di tangannya. Benda itu retak hanya karena genggamannya sedikit lebih kuat dari biasanya. Ia memutuskan untuk menemui Dr. Helena di laboratorium Neuralife. Setibanya di sana, ia langsung menceritakan semua perubahan aneh yang dialaminya. Dr. Helena mendengarkan dengan saksama, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan keterkejutan. "Arman, ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan," katanya dengan suara tenang. "Nanobot dalam tubuh Anda sedang berevolusi. Mereka tidak hanya memperbaiki tubuh Anda, tetapi juga meningkatkan efisiensinya." "Tapi ini tidak terasa wajar," bantah Arman. "Tubuh saya bereaksi terhadap hal-hal yang seharusnya tidak mungkin. Saya bahkan bisa menghancurkan gelas tanpa sengaja. Apakah ini benar-benar bagian dari rencana kalian?" Dr. Helena terdiam sesaat sebelum menjawab. "Kami memang memprogram nanobot untuk beradaptasi dengan tubuh Anda, tetapi tampaknya respons mereka lebih cepat dari yang kami perkirakan. Saya akan melakukan beberapa tes tambahan untuk memastikan semuanya tetap dalam kendali." Arman menghela napas panjang, tetapi rasa cemasnya tidak berkurang. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Nanobot dalam tubuhnya tidak hanya bekerja memperbaiki, tetapi juga mengubahnya. Dan ia mulai takut bahwa perubahan ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk Neuralife. Sepulang dari laboratorium Neuralife, Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih terkendali. Namun, semakin ia berusaha mengabaikan perubahan dalam tubuhnya, semakin nyata gejala aneh yang ia rasakan. Ia mulai menyadari bahwa inderanya menjadi lebih tajam. Ia bisa mendengar detak jam di seberang ruangan, mencium aroma kopi dari rumah tetangganya, dan melihat detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Awalnya, ia menganggap ini sebagai bagian dari pemulihan, tetapi sensasi itu semakin intens dan melelahkan pikirannya. Saat malam tiba, Arman merasakan tubuhnya menjadi gelisah. Otot-ototnya terasa seperti memiliki energi berlebih yang tidak bisa disalurkan. Ia mencoba tidur, tetapi setiap kali menutup mata, ia merasakan denyut aneh di bawah kulitnya, seolah-olah ada sesuatu yang terus bergerak di dalam tubuhnya. Ia bangun berkali-kali dengan napas tersengal, merasakan detak jantungnya tetap stabil meskipun ia baru saja terbangun dengan kepanikan. Ketika ia menyalakan lampu kamar mandi dan menatap wajahnya di cermin, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Pupil matanya membesar lebih dari biasanya, hampir seperti mata hewan yang beradaptasi dalam gelap. Keesokan harinya, hal yang lebih mengkhawatirkan terjadi. Ketika ia mencoba membuka pintu rumah, pegangan besi itu penyok di bawah genggamannya. Ia mundur dengan ngeri, menatap tangannya sendiri yang tampak biasa saja, tetapi memiliki kekuatan yang jelas bukan miliknya. Arman mencoba mengendalikan dirinya sepanjang hari, menghindari kontak fisik dengan benda-benda rapuh. Tetapi semakin ia berusaha menahan diri, semakin sulit baginya untuk mengontrol reaksi tubuhnya. Nanobot dalam darahnya tidak hanya memperbaiki sel-sel yang rusak, mereka terus memperkuat tubuhnya tanpa batasan yang jelas. Tubuhnya tidak lagi bekerja sesuai dengan ritme alami manusia. Ia bisa berlari tanpa merasa lelah, bertahan dalam suhu dingin tanpa menggigil, dan bahkan sembuh dari luka kecil dalam hitungan detik. Namun, semua itu datang dengan harga. Ketika ia mencoba mengetik di laptopnya, jari-jarinya bergerak terlalu cepat hingga touch keyboard patah. Ketika ia minum segelas air, ia merasakan otot-otot di lengannya menegang berlebihan, seperti belum terbiasa dengan batasan tubuh manusia biasa. Ketidakseimbangan ini semakin nyata,
Dan Arman mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Nanobot dalam tubuhnya tidak mengikuti perintahnya lagi. Mereka bekerja dengan logika mereka sendiri, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih efisien, tetapi juga lebih asing. Arman mengunci diri di dalam rumah. Ia mulai takut menyentuh apapun. Takut melihat perubahan yang semakin nyata dalam dirinya. Tubuhnya kini seperti mesin yang terus beroperasi tanpa mengenal batas. Ia bisa bertahan berjam-jam tanpa makan atau minum tanpa merasa lapar atau haus. Tidur pun menjadi semakin sulit. Meskipun tubuhnya beristirahat, pikirannya tetap terjaga, mendeteksi setiap suara sekecil apapun di sekelilingnya. Sensasi ini melelahkan secara mental, meskipun tubuhnya tak pernah merasa lelah. Di sudut ruangan, ia melihat bayangannya di cermin besar. Ada sesuatu yang berbeda. Kulitnya tampak lebih halus, hampir terlalu sempurna, tanpa bekas luka atau tanda penuaan. Otot-ototnya lebih kencang, meskipun ia tidak pernah berolahraga. Yang paling mencolok adalah matanya. Sorotnya tajam, refleksnya lebih cepat dari yang ia sadari. Saat mencoba mengangkat tangan, ia bisa merasakan otot-ototnya bergerak dengan kecepatan yang seolah sudah diprogram. Seperti bukan dirinya lagi yang mengendalikan tubuh ini, melainkan sesuatu yang lain. Ketika malam tiba, gejala baru muncul. Ia merasakan dorongan tak terkendali untuk bergerak, seolah tubuhnya menolak diam. Otot-ototnya menegang tanpa perintah. Jari-jarinya bergetar dengan kekuatan yang sulit ia kontrol. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat dorongan itu. Tiba-tiba, tubuhnya bereaksi sendiri. Tanpa sadar, ia mencengkeram meja di depannya hingga kayunya retak. Ia terhuyung ke belakang, terengah-engah, ngeri dengan kekuatan yang kini dimilikinya. Dalam kepanikannya, ia berlari ke kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Namun, saat melihat bayangannya di cermin, jantungnya hampir berhenti. Selama beberapa detik, ia bisa melihat urat-urat di bawah kulitnya bersinar redup, seperti ada cahaya halus yang berdenyut mengikuti aliran darahnya. Itu bukan ilusi, itu nyata. Nanobot dalam tubuhnya telah berkembang lebih jauh dari yang ia bayangkan, mengintegrasikan dirinya dengan setiap bagian dari sistem biologisnya. Arman mengerti satu hal yang pasti, ini bukan lagi sekadar pemulihan. Ini adalah transformasi. Dan ia tidak tahu apakah ia masih bisa menghentikannya. Arman tak lagi bisa mengabaikan kenyataan bahwa tubuhnya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Setiap gerakannya terasa terlalu efisien. Seolah-olah ia bukan lagi manusia biasa, melainkan sesuatu yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih presisi dari sebelumnya. Namun, semakin ia mencoba mengendalikan dirinya, semakin jelas bahwa nanobot dalam darahnya telah melampaui batas yang seharusnya. Ia mulai mengalami momen-momen di mana tubuhnya bergerak sendiri, tanpa perintah dari otaknya. Saat ia berdiri di depan jendela, tatapannya mengunci pada seekor burung yang bertengger di pagar. Tanpa sadar, pupil matanya menyempit, memperbesar fokusnya hingga ia bisa melihat detail bulu-bulu burung itu dengan kejernihan yang tidak wajar. Jantungnya tetap berdetak tenang, tetapi ada dorongan dalam dirinya, seperti insting baru yang mencoba mengambil alih. Puncaknya terjadi saat ia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Ketika tangannya menggenggam gelas, tiba-tiba ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya. Dorongan tak terkendali yang mengaktifkan otot-ototnya lebih cepat dari yang bisa ia cegah. Dalam hitungan detik, gelas itu hancur berkeping-keping di tangannya. Namun, yang membuatnya lebih ngeri bukanlah pecahan kaca yang berserakan, melainkan tangannya sendiri. Luka kecil yang muncul akibat pecahan kaca langsung menutup dalam beberapa detik tanpa meninggalkan bekas. Ia tidak merasakan sakit, tidak ada darah yang keluar. Tubuhnya langsung beregenerasi, seolah-olah luka itu tidak pernah terjadi. Arman jatuh terduduk di lantai, napasnya tersengal. Ini bukan sekadar peningkatan fisik. Nanobot dalam dirinya telah mencapai titik di mana mereka mengambil keputusan sendiri, melangkahi sistem biologisnya dan menggantikan proses alami tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, ia bertanya-tanya, berapa lama lagi sebelum ia kehilangan kendali sepenuhnya? Di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai bangkit, sesuatu yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Dan Arman sadar bahwa jika ia tidak menemukan cara untuk menghentikannya, tubuhnya akan menjadi sesuatu yang bukan lagi milik manusia. Sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Arman duduk dalam kegelapan, jari-jarinya mencengkeram lantai dengan kuat. Ia bisa merasakan detak jantungnya yang stabil, terlalu stabil.
seolah-olah tubuhnya telah melampaui batas biologis manusia biasa. Ia sudah tidak lagi merasa lapar, lelah, atau bahkan sakit. Nanobot dalam darahnya telah menggantikan semua fungsi alami tubuhnya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih kuat, tetapi juga lebih asing. Di dalam dirinya, dua kekuatan bertarung, kesadarannya yang masih berusaha mempertahankan kendali, dan sistem nanobot yang kini memiliki agenda sendiri. Setiap kali ia mencoba mengendalikan gerakannya, ada jeda sepersekian detik, seperti tubuhnya sedang mempertimbangkan apakah akan menuruti perintahnya atau tidak. Ia merasa seperti penumpang dalam tubuhnya sendiri, semakin jauh dari apa yang dulu membuatnya manusia. Saat itu, tubuhnya mulai bergerak sendiri. Ia merasakan dorongan aneh yang mengalir melalui sarafnya, seperti ada perintah yang tidak berasal dari pikirannya sendiri. Tangannya terangkat, mengamati dirinya sendiri dalam cahaya redup. Kulitnya tampak terlalu sempurna, tanpa pori-pori, tanpa ketidaksempurnaan. Saat ia mencoba meredam dorongan itu, tubuhnya bereaksi melawan, membuatnya terhuyung ke belakang. Ia sadar bahwa sistem ini telah melampaui kendali kesadarannya. Arman tahu hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Ia harus mematikan sistem ini sepenuhnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih sebuah pisau dari meja dapur dan menekannya ke kulit lengannya. Namun, sebelum ia sempat menusukkan bilah itu, tubuhnya menolak perintah tersebut. Otot-ototnya menegang sendiri, menahan lengannya agar tidak bergerak. Ia mencoba sekuat tenaga, tetapi nanobot telah mengambil alih. Mereka tidak akan membiarkannya merusak tubuh yang telah mereka perbaiki. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa benar-benar tak berdaya. Ia bukan lagi manusia yang sakit dan lemah seperti sebelumnya, tetapi ia juga bukan lagi dirinya sendiri. Perlahan, ia mulai menerima kenyataan mengerikan ini. Ia telah menjadi sesuatu yang berbeda. Tidak ada jalan untuk kembali. Dalam keheningan, ia berdiri dan berjalan keluar rumah. Langkahnya stabil, gerakannya presisi. Ia bukan lagi Arman Reza yang dulu. Ia adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah direncanakan oleh manusia. Dan dunia, cepat atau lambat, akan menyadari keberadaannya.